Shalom, selamat pagi adik-adik. Kembali lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak yang ditemani sama Kak Ripka dan Kak Eti loh. Lihatlah, lihatlah burung-burung di udara, ikan-ikan dalam lautan, bunga-bunga dalam taman, semuanya Tuhan punya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Mari adik-adik, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kebaikan Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan mau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Kami menyerahkannya hanya ke dalam tangan Tuhan. Sehingga apa yang disampaikan melalui kakak layan kami dapat membuat kami mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Tolong aku Tuhan, bimbing tanganku, jangan sia-sia karya hidupmu. Nah adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, Kak Eti ingin mengajak adik-adik untuk berdoa. Lipat tangannya dan tutup matanya. Mari adik-adik, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan Tuhan bagi kami. Berkati kami untuk mendengarkan cerita yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Buat kami agar dapat duduk dengan manis, sehingga kami dapat mengerti akan cerita yang disampaikan dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan membaca Alkitab. Disiapkan Alkitabnya. Kita akan membaca Alkitab dari Mazmur 127 ayat yang pertama sampai yang kelima.
Sekali lagi, Mazmur 127 ayat pertama sampai yang kelima. Sudah siap? Kita akan membacanya. Yang berjudul Berkat Tuhan, Pangkal Selamat. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki dan adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah satu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Halo adik-adik, apa kabarnya? Hari ini Karipka akan bercerita. Ada sebuah cerita dari sebuah SD yang bernama SD Immanuel. Suatu hari, Bu Guru mendapati dua orang anak yang bernama Noel dan Iman. Mereka sedang bertengkar. Mereka saling mengejek, bahkan mau saling memukul. Lalu ibu guru mendatangi dan melerai mereka berdua. Ayo Noel dan Iman, berhenti bertengkar. Kenapa ini? Kok kalian malah bertengkar? Tanya ibu guru kepada Noel dan Iman. Dia yang mulai, Bu, kata Noel. Dia ngejek-ngejek saya, Bu, kata Iman tidak mau kalah. Lalu Bu Guru berkata, coba satu-satu bicara, kenapa bertengkar Noel dan Iman? Akhirnya Noel menjawab, saya marah sama Iman karena dia menyebut saya bodoh, Bu, karena nilai ujian saya yang tadi rendah. Benarkah itu, Iman? Kenapa kamu mengatai Noel bodoh? Bu Guru bertanya kepada Iman. Benar. Iya Bu Guru, soalnya selama ini dia sering menyebut saya jelek, hitam, dan bau, Bu. Tidak apa-apa saya jelek, yang penting saya pintar dan tidak bodoh seperti dia, jawab Iman ketus. Dasar Iman hitam jelek, tidak ada yang mau berteman dengan kamu. Noel marah lagi. Hei, sudah cukup, jawab Bu Guru kepada Noel dan Iman. Bu Guru lalu tersenyum melihat mereka berdua dan berkata, aduh anak-anak, beginilah akibatnya kalau sering mengejek satu sama lain. Kalian harus ingat bahwa di dunia ini tidak ada anak yang jelek dan bodoh. Kok bisa begitu, Bu? Tanya Iman dan Noel bersamaan. Iya, karena firman Tuhan di Mazmur 127 mengatakan bahwa semua anak-anak adalah milik pusaka Tuhan. Semua anak disayangi oleh Tuhan. Makanya, sebagai anak-anak yang baik, kalian tidak boleh saling mengejek, karena semua anak itu disayang oleh Tuhan. Kata Bu Guru. Kalian punya cita-cita tidak? Tanya Bu Guru kembali. Ada, Bu, saya mau jadi pelukis, kata Noel. Kalau saya mau jadi dokter, Bu,
iman. Bagus sekali cita-cita kalian. Bu Guru percaya kalian bisa mencapainya. Tapi kalian harus ingat, untuk mencapai cita-cita itu kalian harus berusaha yang baik, belajar yang tekun, dan yang paling penting apa ya Bu? Tanya Noel dan Iman bersamaan. Yang paling penting adalah selalu takut akan Tuhan, tetapi berserah kepada Tuhan. Kalian harus mendoakan cita-cita kalian kepada Tuhan. Kalian percaya sama Tuhan kan? Percaya Bu, kata Iman dan Noel. Bagus, kalau begitu sekarang kalian harus berdamai. Jangan bertengkar lagi, karena Tuhan sayang kepada anak-anak yang mau hidup damai, kata Bu Guru. Dan akhirnya Noel dan Iman saling bersalaman dan berdamai satu sama lain. Oke adik-adik, cerita yang barusan kita dengar mempunyai pesan bahwa Tuhan menyayangi anak-anak. Dan juga adik-adik, tidak ada anak-anak yang jelek dan buruk. Semua anak baik dan berharga bagi Tuhan. Karena Tuhan pernah berkata bahwa anak-anaklah yang mempunyai kerajaan Allah. Makanya adik-adik harus punya cita-cita dan harapan akan masa depan adik-adik. Dan itu harus adik-adik capai dengan cara rajin dan tekun dalam belajar, serta dekat dengan Tuhan dan takut akan Tuhan, agar cita-cita dan harapan adik-adik bisa terwujud. Nah, untuk melengkapi semuanya itu, kakak ada ayat hafalan nih adik-adik. Coba dibuka Alkitabnya dari Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang keenam. Kakak ulangi sekali lagi, Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-6. Sudah adik-adik buka? Kakak akan bacakan untuk adik-adik. Jangan lupa dihafalnya adik-adik. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, itu ayat hafalannya adik-adik. Terima kasih. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Oke adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas cerita firman Tuhan yang boleh kami dengar pada minggu hari ini. Dan di mana cerita tadi kami boleh belajar tentang cita-cita dan harapan yang harus adik-adik miliki dan harus adik-adik capai dengan cara mereka rajin belajar dan tekun serta takut dan dekat denganmu ya Tuhan. Kiranya adik-adik dapat menerapkan semua yang adik-adik dengar tadi untuk mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari ya Tuhan. Ya Tuhan, di mana kondisi saat ini di masa pandemi ini, adik-adik masih boleh mendengarkan sebagian daripada cerita firman-Mu ya Tuhan. Kiranya di minggu depan kami juga boleh mendengarkannya lagi, dan kiranya juga masa pandemi ini boleh segera berakhir dan kami boleh berkumpul lagi
untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya dalam dunia ini bersinarlah. Oke adik, kita akan menutup ibadah ini. Kita tutup dengan doa ibadah ini. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhir pada ibadah minggu pelayanan anak hari ini ya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan atas cerita yang boleh kami dengar. Terima kasih juga kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, meskipun ini kami lakukan di rumah kami masing-masing. Kiranya tetap ibadah ini tetap Kau terima ya Tuhan. Kami mau mengakhiri ibadah ini, kiranya berkat dan rahmat-Mu boleh kami terima dan rasakan di sepanjang minggu ke depannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. See you. Sampai jumpa. Pokok dan itulah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan itulah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan itulah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan itulah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan itulah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan itulah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. 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 Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam. Ku
Aku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Kau ada